طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu ta'ala. Kitab As-Sunnah merupakan kitab yang berisikan himpunan asar dari kalangan para ulama salaf yang muatannya berisikan bantahan-bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Dan perlu diketahui bahwasanya barakallahu fikum, ya, Jahmiyah bukan hanya sekedar kelompok, ya, yang kita katakan sebagai kelompok yang sesat. Akan tetapi Jahmiyah merupakan kelompok kafir, ya, yang telah disebutkan dan dijelaskan secara detail oleh para ulama. Berikut dari, ya, barakallahu fikum, tokoh-tokoh mereka, ya, bagaimana penyimpangan mereka, ya, pembangkangan mereka, kekufuran mereka, ya. Dan ini kita dapati dari penjelasan-penjelasan para ulama, ya. Di antara yang ma'ruf, ya, yaitu adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam membantah pemikiran-pemikiran Jahmiyah beserta menyebutkan daripada, ya, atau menjarh tokoh-tokohnya, ya. Dan perlu diketahui juga bahwasanya pemikiran Jahmiyah ini bukan hanya sekedar, ya, suatu penyimpangan pada sebuah kelompok hanya berdasarkan di masa lalu saja, ya. Bahkan tidak pula ada sedikit orang yang mereka meragukan daripada kekafiran bahkan kesesatan Jahmiyah, ya. Nasallallahu alaihi. Ya. Maka dari itu Jahmiyah itu bukan hanya sekedar masa lalu yang telah dilewati oleh para ulama atau sekedar, ya, pembelajaran yang tidak perlu untuk dibicarakan kembali. Dan hakikatnya Jahmiyah itu, ya, terutama di masa sekarang ini begitu banyak, ya, Jahmiyah judud yang membawa pemikiran-pemikiran Jahmiyah dari berbagai macam kelompoknya, ya, maupun tokoh-tokoh atau person-personnya.
Ya. Dengan kita mempelajari kitab para ulama salaf, kita bukan hanya sekedar mengetahui Jahmiyah. Oh, Jahmiyah itu adalah kelompok yang sesat, kelompok yang menyimpang. Kita akan tahu Jahmiyah ini kelompok kafir yang sangat berbahaya dan pemikirannya ternyata hidup hingga hari ini. Ya, diemban, didakwahkan dari berbagai macam kelompok yang ada. Ya. Kemudian kita bisa mengetahui dan bisa menilai orang-orang yang berada di atas thariqah, di atas akidah dan manhaj daripada Jahmiyah. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui di antara halnya, barakallahu fikum, kita mengetahui kelompok kafir, kelompok kufur. Nah, itu misalnya contohnya adalah al-Asy'ariyah. Dan itu hanya baru dari satu sisi, dari asma wa sifat. Ya. Sedangkan al-Asy'ariyah memiliki berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang kufur lainnya. Ya, masalatul iman, masalatul sifat. Taib. Kita lanjutkan kembali membahas daripada aqwal atau mauqif, i'tiqad para ulama kita dari kalangan ulama salaf terkait sikap mereka terhadap Jahmiyah. Kita telah sampai kepada bab yang baru. Kita mengenal dari salah seorang ulama besar yaitu Al-Imam Al-Hafidh Waqi' ibnul Jarrah rahimahullahu ta'ala. Ini adalah salah satu dari kalangan ulama ahlu sunnah. Sedikit akan kita bacakan daripada terjemah beliau. Adapun dicetakan Adil Al-Hamdan ini tidak disebutkan. Tapi nama beliau Waqi' ibnul Jarrah adalah seorang tokoh yang masyhur di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak diragukan lagi. Adapun cetakan yang lain disebutkan Waqi' ibnul Jarrah ibn Malih al-Imam al-Hafidh as-Sabat, seorang imam, seorang hufad dari kalangan hufad, seorang hafid dari kalangan hufad, lagi seorang yang sabat, seorang yang sabit, teguh, artinya istiqomah di atas agama al-Islam. Muhaddisul Iraq, salah seorang muhaddis dari negeri Irak. Makanya dia disebut dengan dilakobi dengan nisbah kepada salah satu wilayah di wilayah Irak, yaitu Kufah. Kunyah beliau Abu Sufyan Al-Kufi. Abu Sufyan Al-Kufi. Ahadul a'immatil a'lam, salah seorang dari kalangan ulama ahlul ilm yang ada. Sehingganya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan mara'aitu aini, benar-benar aku enggak pernah melihat dengan mata kepalaku secara yakin, secara pasti mislu Waqi' qattu, semisal orang ini, yaitu Al-Imam Waqi' ibnul Jarrah. Maka kita katakan ini adalah beliau adalah salah seorang ulama yang udul, yang dipersaksikan oleh ulama-ulama yang udul lainnya. Yang mempersaksikan ini adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Qawamus Sunnah, Nasirus Sunnah, Imam min a'immatil muslimin. Beliau mengatakan demikian. Yahfadul hadis wa yuzakirul bil fiqh fa yahsin. Orang yang benar-benar menjaga ilmu hadis, apalagi terutama di bidang fikih, beliau Al-Imam Waqi' ibnul Jarrah rahimahullahu taala beliau meninggal tatkala sepulang dari perjalanan beliau, yaitu haji. Tatkala beliau pulang dari ibadah beliau setelah melaksanakan atau menunaikan ibadah haji, beliau meninggal dunia. Pada sanata sab'i wa tis'ina wa mi'ah. Tahun berapa? 197 Hijrah
pada wafat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Yaumu Asyura, pada hari Asyura. Ya. Ini bisa dilihat di dalam Tazkiratul Huffaz. Nah, ya. Nah, jadi sekilas tentang Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullahu taala. Baik. Kita bacakan asar yang pertama. Hadatsana Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Wasit Ad-Darir qala sami'tu Waqi' sami'tu Waqi' ibn al-Jarrah yaqul ammal Jahmi fa inni ya astatibuhu fa in taba wa ila qataltuhu. Ya. Keras sekali para ulama kita terhadap kelompok-kelompok kafir dan persen-persennya. Ya, ini juga diriwayatkan di dalam Masail Abi Dawud. Ya, Al-Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali dia menuturkan bahwasanya qala Waqi' fil Marisi bimina. Ya. Beliau Al-Imam Waqi' bin Jarrah mengatakan tentang Bishr Al-Marisi ya di kota Mina. Beliau mengatakan in su'iltu anhu amartuhum an yastatibuhu fa in taba wa illa amartuhum ay yasfiku damuhu au yaqtuluhu au yaslubuhu. Ya, subhanallah. Ya, beliau mengatakan tentang Al-Marisi, ya, apabila ditanyakan kepadaku tentang si Bishr ini, Bishr Al-Marisi yang membawa pemikiran Jaham ibn Safwan, maka akan perintahkan kepada mereka yang bertanya ini agar apa? Memintakannya bertobat, segera bertobat. Jika dia mau bertobat, fa in taba wa illa, dan jika tidak mau bertobat, dia enggan, maka aku akan perintahkan amartuhum ayasfiqud damuhu, untuk ditumpahkan darahnya, dieksekusi mati atau dibunuh, ya, sama. Dengan cara apa? Au yaslubuhu, atau dengan cara dia disalib, ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Nah, ini mauqifnya Waqi' Ibnul Jarrah terhadap Jahmiyah, ya, bukannya sekedar Jahmiyah itu sesat, ya, kemudian ya buta dari mengenali tokoh-tokohnya, ya, tidak mau membicarakan Jahmiyah, ya, atau mengatakan ini adalah fitnah, aib, ya. Tidak perlu kita katakan tentang lebih jauh tentang Jahmiyah, cukup kita sudah tahu saja Jahmiyah itu kelompok sesat, kelompok, ya, tidak perlu lebih mendalam atau menguliti tokoh-tokohnya atau siapa saja yang dia itu ya terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran i'tiqad Jahmiyah. Enggak usah. Tidak, ya. Seperti ini mauqif para ulama. Kita hanya mengikuti para ulama, ya, mengikuti para ulama, membacakan kitab mereka dan berusaha untuk mengamalkannya, ya, dan eksekusi mati di sini adalah berdasarkan pemerintah, ya, waliul amr, ya, seperti itu. Bukan secara perorangan. Ya. Nah, jadi ini mauqifnya Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah terhadap Jahmiyah. Ya, jadi kata beliau melalui riwayat Ad-Darir, beliau mendengar Waqi' Ibnul Jarrah mengatakan, adapun seorang Jahmi, maka akan memintakannya untuk dia agar segera bertaubat dari pemikiran Jahmiyah. Fa in taba, apabila dia bertaubat, maka apabila tidak maka dieksekusi mati, dibunuh. Ya, dibunuh. Ya. Dan ini asarnya sahih, ya, asarnya sahih. Baik. Kemudian ini terdapat lumayan banyak asar terkait keyakinan daripada Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah terhadap Jahmiyah. Kita bacakan secara cepat insyaallah taala. Kemudian qala Imam Abdullah bin Ahmad
hadatsani Abu Bakr bin Abi Syaibah qol balagoni an Waqi annahu qol, ya. Jadi Al-Imam Abdullah yang meriwayatkan dari Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, dia mengatakan telah sampai kepadaku, ya, bahwasanya Al-Imam Waqi Ibnu Jarrah mengatakan, man za'ama anal Qur'ana makhluqun faqad za'ama annahu muhdatsun. Sallallahu alaihi. Wa man za'ama annahu muhdatsun faqad kafar. Ya, ini, ya, perhatikan di sini. Al-Imam Waqi Ibnu Jarrah beliau mengatakan, barang siapa yang dia itu mendakwakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, Al-Qur'an makhluk, ya. Siapa hari ini yang mengatakan Al-Qur'an makhluk secara terang-terangan? Ya, di antaranya sebagian Al-Asy'ariyah, ahlul ilm mereka. Sebagian lagi ada yang mengatakan kalam nafsi atau hikayat dari Jibril, ya. Dan ada yang terang-terangan mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Ma muskilah? Apa yang menjadi permasalahan kata mereka? La haula wala quwata illa billah. Maka sama saja kata Al-Imam Ibnu Jarrah ketika mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, konsekuensinya adalah faqad za'ama annahu muhdatsun. Berarti kalau begitu Al-Qur'an adalah perkara muhdas, yang diciptakan, yang diadakan, ya, oleh makhluk tentunya. Yaitu siapa? Jibril atau Muhammad SAW itu sendiri, ya. Ini akidah mereka nih, Al-Asy'ariyah. Kemudian konsekuensinya apa? Wa man za'ama annahu muhdatsun faqad kafar. Siapa yang mendakwahkan Al-Qur'an itu adalah muhdas, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Wallahu musta'an wa tuklan. Ya, ada keyakinan Al-Asy'ariyah. Keyakinan Al-Asy'ariyah. Ya. Dari mana kita bisa mengatakan Al-Asy'ariyah, ya, menganut atau apa namanya, mengadopsi pemikiran Jahmiyah? Ini dengan belajar kitab para ulama salaf. Ya, kita mempelajarinya, menelitinya, ya. Bukan hanya sekedar belajar, dipahami. Sehingga kita tahu. Ya, jangan dikatakan Al-Asy'ariyah itu bagian daripada Ahlus Sunnah. Al-Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah karena dia mencocoki Ahlus Sunnah. Semua kullu min firqati ahlil bidah. Ya, semua kelompok-kelompok ahlul bidah wad dhalal, mereka menyesuaikan dengan apa? Ahlus Sunnah, Murji'ah, Mu'tazilah dan sebagainya. Ya, jangan dikira mereka itu tidak mencocoki Ahlus Sunnah. Lantas dengan demikian kita katakan bahwasanya Al-Asy'ariyah, ya, bagian daripada Ahlus Sunnah, seperti perkataan salah seorang Imam Jahmi yang berintisab kepada apa? Al-Hanabilah, ya. Katakan Al-Asy'ariyah bagian daripada Ahlus Sunnah. La haula wala quwata illa billah. Ya, hada buhtanun azim. Hada syai'un ajib. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini kata Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah. Faqad za'ama annahu muhdatsun wa man za'ama annahu muhdatsun faqad kafar. Ya. Dan di antara keyakinan Asy'ariyah adalah mengatakan Al-Qur'an muhdas. Iya. Teliti, ya, teliti dari berbagai pihak, dari berbagai literasi. Ya, tujuannya adalah untuk apa? Meyakinkan atau memantapkan, itu dengan ilmu, bukan justru menjadikan kita apa? Ya, ketimpangan dengan kerancuan beragama. Akhirnya dengan banyaknya bacaan timbul syubhat, terbuka toleransi, ya, akhirnya semua sama. Ya. Apalagi di apa namanya? Wallahul musta'an, ya, diembel-embeli dengan praktik-praktik penegakan syariah, ya. Ada sebagian Asy'ariyah ingin menegakkan syariah, kemudian dikatakan itu dia sama dengan kita, la haula wala quwwata illa billah. Datang dari kalangan Harokiyun, jihadis, kitalis, kufar, ya. Di atas kaidah ta'til dan tajmi, ya. Allah musta'an. Ya, mereka kelompok kufar Jahmiyah, ya. Jahmiyah fi hadal asr, la haula wala quwwata illa billah. Bahkan ada video, ya, di antara alim mereka, ya, ulama mereka mengatakan demikian. Ya.
الذي نزل به جبريل أنزل يعني ينزل هذا مخلوق يا أشعرية يا أسافلة dikatakan yang datang dibawa oleh Jibril yaitu Al-Quran adalah makhluk katanya. Ada makhluk. La haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian Al-Buti mengatakan, ya, ulama mereka Al-Buti, هذا الذي سمعناه في التاريخ لكن لأمر ما تعاظم سأقول لكم المعتزلة وأهل السنة والجماعة كل المسلمين la haula wala quwata illa billah. Dikatakan apa? Mu'tazilah, bahkan Al-Asy'ariyah, ya, mereka sampaikan dengan jelas bahwasanya mereka bersepakat dengan Mu'tazilah. La haula wala quwata illa billah. متفقون على أن هذه الألفاظ التي ننطق بها الآن عندما نقرأ القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق ليست هي الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى والتي نسميها كلام. Ini semua bukan sifat yang qadim, ya, bersama dengan Allah Subhanahu, dengan sifat qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa konsekuensinya? Muhdas. Ya, dia sendiri mengatakan Al-Buti ini, ya. هذه الألفاظ مخلوقة. Sama atau tidak? Hadhihi alfat makhluqah. Lafdi bil Quran, lafdi di bil ya mutakallim. Hadhihi alfaz makhluq. Al-Bukhari mengatakan demikian. Al-Buti mengatakan demikian. Bahkan dia menyebutkan sesuai dengan Mu'tazilah. Ya Asy'ariyah ya asafilat al-wara. La haula wala quwata illa billah. Asal afiyah. Wadih lah huna. Jelas, ya. Bahwasanya mereka adalah Jahmiyah. Apakah ini perkara, ya, khilafiyah, masail furu'iyah? La haula wala quwata illa billah. Kemudian sebagaimana di dalam perkataannya Al-Baqilani, ya, salah satu Syekhul Kabir indal Asy'ariyah, ya, ulama besar dari, ya, di sisi Al-Asy'ariyah, dia mengatakan, ya, wan nazilu 'alal haqiqah al-muntaqilu min qutrin ila qutrin qaulu Jibril alaihi salam. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dia katakan Al-Baqilani katakan apa? Wan nazil, ya, 'alal haqiqah, ya, yang dinukilkan Al-Qur'an maksudnya, ya, min qutrin ila qutrin, dari, ya, secara bertahap itu Al-Qur'an yang turun secara berkala, ayat demi ayat, ya. Ini katanya qaulu Jibril, ucapannya Jibril. La haula wala quwata illa billah. Ya, nasallahu afiyah. Ini Al-Baqilani, ya, Syekhul Kabir indal Asy'ariyah, ya, min ulama'ihim al-Jahmiyah al-Judud qatalahumullahu jami'ah. Ya, nasallahu afiyah. Ya. Terus sebagai perkataan Al-Buti tadi, jamaahirul muslimin ahli sunnah wal jamaah, maksudnya adalah Al-Asy'ariyah, kata mereka, ya, faqalu innana lanunkiru hadzal ladzi taqulahu al-Mu'tazilah. Kita enggak pernah mengingkari, ya,
i'tiqadnya Mu'tazilah dalam bab ini. Ya, bal naqulu bihi, bahkan kita mengucapkan dengan apa yang diucapkan oleh Mu'tazilah. Ya. Wa nasmiyahu kalaman lafdhiyan, dan kita namakan ini adalah kalam lafdhi. Kalam lafdhi. Ya, kalam lafdhi. Wa nahnu jami'an apa namanya? Muttafiquna ala hudusihi wa annahu ghairu qa'im bi dzatihi ta'ala. Ya. Mereka sepakat ini adalah perkara yang ya muhdas, perkara baru. Al-Qur'an tersebut bukan perkara qadim. Ya. Min ajli annahu hadis walakinna nusbitu amran wara'a dzalika wa huwa sifatul qa'imah bin nafsi wallati yu'abbaru anha bi alfadi wa hiya ghairu haqiqah al-ilm wa ghairul iradah wa innama hiya sifatu mahiyah, ya, ila akhir qalihi al-Jahmi. Ya, dia katakan mayoritas kaum muslimin, yaitu maksudnya al-Asy'ariyah, ya, apa namanya, ya, mutafiquna ala hudusi wa annahu ghairu qa'im bi dzatihi ta'ala ila, ya, ya, kalam lafzi kata mereka, ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah muhdas, hudus secara hadis, ya. La haula wala quwata illa billah. Dia perkataan Al-Buti, ya. Perkataannya Al-Buti. Ya. Jadi konsekuensinya kata Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, ya, sedikit yang bisa disampaikan ini, bahwasanya annahu muhdasun, man za'ama annahu muhdasun faqad kafir inda ahli sunnah, ya, inda ashabil hadis rahimahumullahu jami'an. Ya. Ini sebagaimana diriwayatkan juga di dalam As-Sunnah, Al-Imam Harb Al-Kirmani, juga Abu Bakar Al-Husain Al-Ajuri di dalam Al-Ibanah Al-Kubra, apa namanya, Al-Imam, ya, Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali, ya, di dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra dan semisal. Ya, ini disebutkan di sana. Ya. Taib. Qala Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, hadatsani Ahmad ibn Ibrahim, ya, Ibrahim Al-Harbi. Hadatsani Abu Ja'far, ya, As-Sawidi. Ya, As-Sawidi atau Biswaidi. Qal sami'tu Waqi'an wa qila lahu, aku mendengar Waqi' bin Jarrah dikatakan kepadanya, inna fulanan yaqul, bahwasanya ada seorang yang dia itu mengatakan innal Qur'ana muhdasun. Ya, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah muhdas. Pendapat siapa tadi? Al-Asy'ariyah di antaranya. Ya, Al-Asy'ariyah. Jadi jangan dibedakan Al-Asy'ariyah, ya, gulat, Al-Asy'ariyah ini, Al-Asy'ariyah kufar. Ya. Kemudian faqal, ya, Al-Imam Waqi' bin Jarrah beliau mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, hada kufrun, ini adalah kekafiran. Qala As-Suwaidi, wa sa'altu Waqi'an, dan aku bertanya kepada Al-Imam Waqi' bin Jarrah, anis salati khalfa Jahmiyah. Ya, setelah dia tanyakan seperti itu, mauqifnya apakah ini, ya, kekafiran atau bukan, kemudian dijawab ini adalah kekufuran. Kemudian ditanya lagi, bagaimana kalau salat di belakang Jahmiyah? Ya. Maka Imam Waqi' bin Jarrah dia mengatakan la yusalla khalfahum. Tidak boleh salat di belakang Jahmiyah. Haula'i kuffar. Ya. La yusalluna khalfahum. Jangan kalian itu salat di belakang mereka. Ya, sepakat selaras Ahlussunnah. Ya, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Waqi' bin Jarrah dan lain sebagainya. Tidak boleh salat di belakang Jahmiyah. Taib. Kemudian hadatsani Ahmad bin Hasan, Abul Hasan, yani Al-Husain At-Tirmizi, qala sami'tu Malih, ya, Malih bin Waqi'in yaqul, sami'tu Waqi'an yaqul man za'ama al-Qur'an makhluq
faqad zama annahu muhdatsun istatabu fa in taba wa illa duribat raqbatuhu. Ya, yani unuquhu. Ya, sama. Ya, siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, sama saja dia mendakwahkan itu adalah muhdas. Dan apabila dia meyakini seperti hal ini, maka dimintakan bertobat. Apabila dia bertobat ya tidak, dieksekusi mati. Ya, dieksekusi mati. Ya, diriwayatkan juga oleh Abu Bakar Al-Khalal, Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal min tariq al-musannif wa masail Abi Dawud dan juga masail Abu Dawud. Aywa. Taib. Ya. Kemudian poin yang ke ya khamsah wassalasin 35 khamsah wassalasin. Sami itu Aba Khusaimah Zuhair ibnu Harb qol ikhtasamtu ana wa Musanna. Ini perdebatan antara ya Abu Khusaimah dan Musanna. Faqala Musanna Al-Quran makhluk wa qultu ana kalamullah. Ya, jadi Musanna mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, sedangkan dia mengatakan Abu Khusaimah adalah Al-Quran adalah kalamullah. Faqala Waqi, maka Waqi bin Jarrah mengatakan wa ana asma'u, dan aku mendengar ya bahwasanya beliau mengatakan hada kufrun, ialah kekafiran, man qala innal qur'ana makhluqun hada kufrun. Ya, siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka ini adalah kekafiran. Faqala Musanna, kemudian Musanna yang mendengar pernyataan Al-Imam Waqi bin Jarrah itu menyanggahnya ya dengan mengatakan ya Abu Sufyan, kunyah daripada ya Waqi bin Jarrah tadi, Abu Sufyan Al-Kufi rahimallahu taala. Beliau membawakan dalil ketika menyanggah Al-Imam Waqi bin Jarrah. Ya, beliau membawakan dalil qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mayatihim min dzikrim min rabbihim muhdas." Ya, mayatihim min dzikrim min rabbihim muhdas. Ya, dalam surat Al-Anbiya. Fa ayyu syai'in hada? Maka bagaimana kita memahami ini? Sedangkan Allah mengatakan demikian, mayatihim min dzikrin min rabbihim muhdas. Ya, tidak ada yang datang dari ya kalamnya Allah Subhanahu wa taala dari Rabb mereka kecuali itu adalah muhdas. Ayusain hada qala Waqi man qala al-Qur'an makhluk hada kufrun. Dijawab seperti itu, simple ya. Dengan singkat dijawab, kata Al-Imam Waqi bin Jarrah, siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka ini kufur. Ini juga dikeluarkan dalam As-Sunnah milik Abu Bakar Al-Khalal. Demikian juga Al-Lalikai ya, dengan redaksi yang sama ya, man za'ama al-Qur'an anna al-Qur'ana makhluqun faqad za'ama anna al-Qur'ana muhdatsun, man za'ama al-Qur'an muhdatsun faqad kafar. Aywa. Ya, sebagaimana Imam Ahmad juga pernah menyanggah terkait dalil ini ya, mayatihim min dzikrin min rabbihim muhdas, innama huwa muhdasun ila nabi alaihi salatu wassalam li anna nabiyya kana la ya'lamuhu fa'allamahu Allah ta'ala falamma 'allamahu Allah ta'ala kana dzalika muhdasan ila nabi, intaha kalamuhu. Qala Harb Al-Kirmani rahimahullah fi sunnah tahqiq ya qultu li Ishaq yakni Ibnu Rahawayh, Ishaq Ibnu Rahawayh, mana hadhil ayat, mana hadhil ayat, faqal muhdasun minal arsy. Maksudnya muhdas di sini adalah sebagaimana Imam Ahmad mengatakan muhdas baru diturunkan kepada Nabi SAW. Bukan maksudnya ayat ini baru diciptakan, tapi baru diturunkan. Begitu juga perkataan Al-Imam Ishaq Ibn Rahawayh ya. Ada yang mengatakan rohuyah, ada yang mengatakan rohaweh. Ketika ditanyakan mana hadhil ayah, apa tafsiran ayat ini, maka dia mengatakan muhdasun minal ars, baru dari aras, ya.
akhar ma ma ya. Jadi seperti itu. Ya, ini pendapat para ulama. Jadi dalil yang dibawakan oleh ya siapa tadi? Musanna terkait surat Al-Anbiya tadi, ya, mayatihim min rabbihim min dzikrin min rabbihim muhdas, ya. Mayatihim min dzikrin min rabbihim muhdas, maksudnya muhdas ila Nabi sallallahu atau perkataan Ishaq bin Rahaweh ya terkait syubhat ini yaitu adalah muhdas minal arash, ya. Manazala minal kitab minal kutub minal arsh. T, ya. Jadi syubhat tersebut disanggah ya dengan cukup dikatakan bahwasanya ini adalah perbuatan kekafiran, keyakinan yang membawakan kepada i'tiqad kufur, ya, i'tiqadul kufur, ya. Taib. Kemudian ada sana ya Sawar bin Abdullah Al-Qadi, hadatsani rajulun sammahu Sawar, yang diberi nama Sawar. Ya, wa nasitu ismuhu, ya aku lupa namanya, kata beliau, qala sami'tu waqi'an yaqul man qala al-Qur'anu makhluq, man qala al-Qur'anu makhluqun fahuwa kafir. Hadatsani Abu Bakr bin, ya, hadatsani Muhammad bin Dawud sami'tu Waqi yaqul al-Qur'anu kalamullah azza wa jal anzalahu Jibril ala Muhammadin alaihi salam. Ya tadi sebagaimana dikatakan ya tokoh-tokoh al-Asy'ariyah, benar kalau itu datang dari Jibril, tetapi barakallahu fikum itu adalah makhluk, bukan kalamullah, ya, atau kalam nafsi, kalam lafzi, ya, dan lain sebagainya, ya, dengan apa ibarat-ibarat yang gharib, ya, yang gharib inda ahli sunnah, enggak pernah didapati dari kalangan ahli sunnah, ya. Ya. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, ya, kemudian terus kepada Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan kullu sahibi hawa ya'rifullahu azza wa jalla wa ya'rifu may ya'budu illa al-jahmiyah la yadurruna, ya, may ya'budun, ya, Bisrul Marisi wa ashabuh, ya. Jadi setiap kelompok bid'ah itu mereka tahu, ya, mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengetahui kepada siapa mereka beribadah. Kecuali Jahmiyah, mereka nggak ngerti ya kepada siapa mereka itu beribadah. Itu Bishr al-Marisi dan para pengikutnya, murid-muridnya, wa ashabuh, ya. Kemudian qala Abu Abdurrahman wa zakara Hasan ibn Bazar akhbarani Ishaq ibn Abi Amr qila li Waqi'in, dikatakan kepada Al-Imam Waqi' bin Jarrah fi dzabaihil Jahmiyah. Ini perhatikan di sini. Kalau tadi kita dapati pernyataan yang menunjukkan bahwasanya ada larangan untuk sholat di belakang Jahmiyah, ya, dan kalaupun sholat di belakangnya harus diulangi karena tidak sah, maka sekarang kita dapati bahwasanya tidak halal, haram sembelihan daripada Jahmiyah. Sembelihan daripada Jahmiyah, ya, mayoritas hari ini adalah Jahmiyah kufar, ya, dengan berbagai macam ketimpangan, kesyirikan, kekufuran, kemusyrikan, kemurtadan dan yang lain sebagainya. Ya, ala kulli hal, al-muhim di sini adalah ya tidak halal sembelihan daripada Jahmiyah. Kenapa? Karena ketika ditanyakan kepada Waqi fi dabaihil Jahmiyah, dari sembelihan-sembelihan Jahmiyah, maka beliau mengatakan qol la ta'kulu, jangan engkau makan, ya, jangan kamu makan sembelihan Jahmiyah, hum murtaddun. Ya, keras sekali, ya.
dikatakan bahwasanya mereka itu adalah kelompok murtad. Ya, mereka murtadun. Mereka adalah murtadun. Ya, Allahul musta'an. Oke. Mereka adalah murtadun. Ya, di sini pun tidak ada catatan tambahan di dalam hasyiah. Ini sebagaimana juga di dalam ya Zamul Qalam wa Ahli milik Al-Imam Al-Harawi bisa disebutkan juga terkait tentang pendapat salah seorang ulama yang mengatakan tidak halalnya sembelihan Jahmiyah ya atau sembelihan Al-Asy'ariyah seperti itu. Atau tidak boleh mensolati jenazah Al-Asy'ariyah sebagaimana ada seorang ulama juga disebutkan di Zamul Qalam, saya lupa. Ya, dia tidak mensolati jenazah ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya Al-Asy'ariyah, kafir. Seperti itu. Ini para ulama kita semuanya. Insyaallah. Ya, mereka murtadun. Taib hadatsani Muhammad bin Ishaq As-Saghani, hadatsana Abu Hatim qala Waqi' bin Jarrah, man qala inna kalamahu laisa minhu faqad kabar. Barang siapa yang faqad kafar. Barang siapa yang dia mengatakan bahwasanya kalamullah itu bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna kalamahu laisa minhu, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir, ya. Wa man qala inna minhu syai'an makhluqan, dan siapa yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dari kalamnya itu adalah makhluk, ya. Sesuatu yang dari kalam Allah itu adalah makhluk, faqad kafar. Sungguh dia telah kafir. Sungguh dia telah kafir. Baik. Ya. Ahmad ibn Hatim ibn Yazid At-Tawil Al-Baghdadi, qala mu'allif, berkata Al-Imam Abdullah, kana siqatun, ya, beliau adalah seorang yang siqah, rajulan sholihan, seorang lelaki yang soleh. Dikatakan juga oleh Yahya ibn Ma'in, dia adalah siqah, ya. Taib. Sampai mana kita? Kemudian poin yang ke-40 yang terakhir dari apa namanya? Hadatsani Muhammad ibn Ishaq As-Saghani, hadatsana Yahya ibn Ayyub, hadatsana As-Suwaidi, sami'tu Waqi'an yaqul man qala al-Qur'anu makhluq faqad kafar. Ya, sama. Dikeluarkan juga oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari Al-Hambali dalam kitabnya Al-Ibanah dari jalurnya Ahmad ibn Ibrahim Ad-Dawraqi dari Abu Ja'far As-Suwaidi, ya, dengan redaksi yang sama maknanya, inna fulanan yaqul innal Qur'an makhluqun muhdatsun faqala subhanallah hada kufrun. Aywa, baik. Ya. Walhamdulillah, ya. Jadi semoga dapat dipahami yang sedikit ini.
Bahwasanya Jahmiyah itu bukan hanya sekedar penyematan kepada sebuah kelompok tertentu ya, tapi lebih luas lagi bahwasanya kita mengenal tokoh-tokohnya ya, bahkan sampai hari ini bahwasanya pemikiran, ideologi atau etikot dari Jahmiyah itu benar-benar ada sampai sekarang ini. Ya, dari berbagai macam firqah yang ada ya, hampir semua dari mereka itu illa man rahimallah ya menganut dari pemikiran-pemikiran Jahmiyah. Di antaranya tadi yaitu Al-Asy'ariyah ya yang mengadopsi paling banyak dari pemikiran Jahmiyah di masa sekarang ini ya, ataupun lafdhiyah judud ya dan sebagainya ya. Qadari seorang yang memiliki bid'ah-bid'ah qadariyah ya, ataupun jabriyah dan sebagainya, banyak hari ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari segala macam bentuk-bentuk fitnah, kesesatan, dan kekufuran ya. Semoga Allah istiqomahkan kita ya, istiqomah di atas tauhid dan sunnah ya. Tapi ini saja dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang selanjutnya di dalam kitab As-Sunnah Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Naqtatim bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.